Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Khawla Afifah Azizia. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Materi ini termasuk dalam materi IPA kelas 9 semester ganjil. Langsung saja kita bahas ya. Yang pertama kita bahas yaitu listrik statis. Apa sih listrik statis itu? Listrik statis adalah suatu gejala yang ditimbulkan oleh perbedaan muatan yang dimiliki oleh benda. Nah, contohnya listrik statis di sini yaitu contohnya di sini. Ketika sisir digosok-gosokkan, maka akan menarik kertas-kertas kecil. Nah, contohnya di sini juga ada generator Van de Graaff. Dan contoh di sini juga ada ini juga. Lanjut, yaitu konsep listrik statis. Nah, konsepnya di sini apa saja sih yang kita pelajari? Nah, nantinya kita akan belajar tentang muatan listrik, hukum Coulomb, beda potensial, energi listrik, dan medan listrik. Nah, di sini ada istilah-istilah pentingnya, yaitu ada muatan, elektron, proton, elektroskop, gaya Coulomb, medan listrik, beda potensial listrik. Nah, mengapa itu penting? Nah, setelah memahami ini, kamu dapat menjelaskan konsep listrik statis dan gejala dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini muatan listrik. Muatan listrik itu apa sih? Muatan listrik adalah muatan dasar yang dimiliki suatu benda yang membuatnya mengalami gaya pada benda lain yang berdekatan dan juga memiliki muatan listrik. Nah, di sini untuk membuat benda tersebut menjadi muatan ada beberapa cara. Nah, suatu benda secara alami adalah netral. Namun, benda bisa menjadi bermuatan listrik jika dilakukan beberapa hal berikut. Yang pertama yaitu dengan cara konduksi. Konduksi ini yaitu cara membuat suatu benda menjadi bermuatan dengan cara menempelkan benda tersebut dengan benda lain yang sudah bermuatan. Nah, jadi contohnya di sini, ketika ada benda yang bermuatan dan ada benda yang tidak bermuatan dengan ditempelkan, maka benda tersebut akan menjadi bermuatan seperti benda yang sudah didekatkan. Nah, di sini lanjut yang kedua yaitu dengan cara induksi. Nah, induksi itu cara membuat suatu benda menjadi bermuatan dengan cara mendekatkan benda tersebut dengan benda lain yang sudah bermuatan. Nah, contohnya di sini ada kondisi awal elektroskop itu netral. Nah, lalu didekatkan dengan benda yang bermuatan negatif. Nah, nantinya akan bermuatan positif dan ditarik ke kepala elektroskop di sini. Dan kedua yaitu membuat muatan negatif menuju daun-daun elektroskop ke sini. Dan daun-daun elektroskop saling menjauh karena mempunyai muatan sejenis dengan ini. Seperti itu. Nah, lanjut di sini ada hukum Coulomb. Apa sih hukum Coulomb itu? Nah, hukum Coulomb adalah hukum yang menjelaskan interaksi antara dua benda bermuatan listrik. Ada benda sejenis atau benda beda jenis. Nah, contohnya di sini ada suatu benda bermuatan negatif dan ada suatu benda bermuatan positif. Nah, di sini ketika didekatkan akan terjadi tarik-menarik karena berbeda muatan. Nah, ketika ada benda yang bermuatan sama, contohnya di sini ada benda yang bermuatan negatif dan bermuatan negatif juga, ketika didekatkan akan terjadi tolak-menolak. Nah, lanjut di sini ada rumus hukum Coulomb. Rumus hukum Coulomb yaitu F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Nah, bisa juga disingkat dengan F sama dengan kakiku remuk-remuk seperti itu. Nah, contohnya di sini ada F gaya Coulomb dengan satuannya N atau Newton dan K konstanta gaya Coulomb dengan ketetapan yaitu 9 per 10 pangkat 9 dan Q1 muatan listrik benda 1, Q2 muatan listrik benda 2, dan R jarak kedua muatan. Nah, di sini juga ada medan listrik. Medan listrik itu yaitu daerah di sekitar muatan yang dapat menimbulkan gaya listrik terhadap muatan lain. Nah, aturan penulisan medan listrik yaitu plus atau positif itu tandanya keluar. Nah, untuk negatif itu tandanya masuk. Contohnya seperti di sini. Nah, di sini itu kan arah gaya listriknya itu keluar. Seperti karena tandanya positif. Nah, untuk negatif itu tandanya masuk. Nah, ketika didekatkan akan terjadi tarik-menarik seperti itu. Nah, untuk rumusnya, rumus medan listrik yaitu E sama dengan F per Q atau E sama dengan K Q per R2. Nah, keterangan di sini yaitu E yaitu untuk kuat medan listrik satuannya Newton atau Coulomb, dan F gaya tarik-menarik antar muatan, Q yaitu muatan listrik, dan K konstanta dengan ketetapan 9 kali 10 pangkat 9.
Nah, lanjut di sini ada beda potensial energi listrik. Apa sih beda potensial energi listrik itu? Beda potensial adalah perbedaan jumlah elektron yang berada dalam suatu arus listrik. Nah, berdasarkan beda potensial listrik, dapat dihitung membandingkan besar energi listrik yang diperlukan dengan jumlah muatan energi listrik yang dipindahkan. Nah, untuk rumusnya yaitu V sama dengan W per Q, di mana V itu beda potensial, satuannya volt, W energi listrik satuannya joule, dan Q muatan listrik satuannya kolom. Nah, di sini ada sedikit kata-kata motivasi. Jika Anda tidak bisa membuat suatu menjadi baik, paling tidak berbuatlah hal itu terlihat baik. Nah, kata-kata ini dari Bill Gates. Mungkin hanya itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Apa nih?